Usus. Nah, hari ini kita belajar mengenai obat-obatan, farmakologi, obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat pada yang part 2. Yang part satunya nanti kalian bisa nonton di YouTube saya. Kenapa? Kalau misalkan semuanya tak kasihkan, satu, saya kelenger. Materinya terlalu banyak. Yang kedua, pulangnya juga akan lebih malam. Karena kalau semuanya saya berikan menjadi satu bagian, slide-nya ada 100 slide. Nah, makanya ini tadi tak bagi menjadi 2. Nanti yang part satunya, ya mungkin setelah 3 hari 4 hari ngedit, nanti kalian bisa nonton di YouTube saya. Jadi biar tetap materinya dapat dan kalian juga mengerti apa yang maksudnya apa sih seperti ini, supaya tidak putus seperti itu. Karena kalau putus ya eman-eman ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk buku-bukunya saya gunakan buku yang tengah, Illustrated Pharmacology, punyanya Lippincott. Jadi nanti yang ini ada di Indonesia, yang Illustrated Review Pharmacology. Kalau dalam buku bahasa Indonesianya adalah Farmakologi Ulasan Bergambar. Nanti bisa kalian cari, bisa di toko hijau, bisa di toko orange. Ya, suka-suka kalian mau di mana. Nah, kemudian Medical Pharmacology itu juga ada buku bahasa Indonesianya. Terserah mau cari di mana. Tetapi kalau kalian mau yang e-booknya ini, nanti bisa tak kasihkan. Ya, tak kasihkan, nanti tak masukin ke dalam Teams. Tapi sayangnya e-booknya itu dalam bahasa Inggris. Ya, mau nggak mau sambil buka kamus lah. Ya, seperti itu. Nah, untuk materinya adalah seperti ini. Jadi materinya yang pertama adalah kita bicara mengenai central nervous system, sistem saraf pusat. Jadi obat-obatan yang bekerja pada sistem saraf pusat itu ada 2. Yang pertama adalah obat-obatan yang adrenergik, yang kedua adalah obat-obatan kolinergik. Kalau adrenergik itu dari kata adrenalin, yang kolinergik itu dari kata asetilkolin. Nah, kemudian ini nanti efeknya banyak banget. Nah, tapi kita nanti akan membaginya menjadi yang adrenergik aja. Kalau yang kolinergik nanti rekamannya bisa kalian tonton di YouTube. Kemudian Pharmacology of Epilepsy and Parkinson. Jadi kita nanti pada pertemuan minggu depan kita akan berbicara mengenai obat-obatan pada epilepsi dan Parkinson. Bagaimana mekanismenya, bagaimana efek sampingnya, contoh-contohnya apa saja. Kemudian pada pertemuan ketiga, habis itu ada namanya diabetik drug, obat-obatan pada diabetes. Mungkin kalian kenalnya insulin doang atau glibenclamid aja. Sebenarnya sekarang dengan penelitian-penelitian yang semakin berkembang, obat-obat anti diabetes itu banyak banget. Ada yang GLP-1, ada yang SLGT1, ada yang namanya alfa glukosidase inhibitor dan lain sebagainya. Bahkan insulin pun sekarang ada yang namanya insulin kerja sangat panjang, seperti itu. Yang terakhir, kita nanti akan belajar mengenai obat-obatan yang bekerja pada gastrointestinal disorder, obat-obatan pada saluran pencernaan, obat diare, obat konstipasi, obat MAH, ya, kemudian obat mual, muntah, dan lain sebagainya. Ini aja sudah 1, 2, 3, 4, sudah ada 4 golongan. Kalau untuk farmakoterapi biasanya di satu pertemuan, biasanya seperti itu. Ya, sama yang terakhir nanti ada kuis besar. Kuis besarnya nanti mungkin online aja ya. Iya. Tapi jangan harap soalnya cuma 10 atau 20. ABC tapi. Ya, waktunya dipertimbangkan. Oke? Nah, yang namanya sistem saraf pusat itu apa sih? Kita masuk ke materi. Sistem saraf pusat itu organnya apa saja sih? Ada otak sama sumsum tulang belakang. Tetapi otak itu memiliki suatu keajaiban. Ya, otak itu memiliki suatu keajaiban. Keajaibannya apa? Keajaibannya satu organ itu bisa memiliki manifestasinya ada 2. Apa itu? Yang pertama adalah manifestasinya bisa berupa neurologik. Obat-obat yang masalah saraf. Literally saraf. Apa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan neurologi? Yang pertama adalah stroke. Stroke, ya, itu berkaitan dengan neurologi. Ya tahu kan stroke? Ya stroke yang orang keple jalan gini loh. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi epilepsi. Tahu epilepsi? Apa epilepsi? Kejang yang gini loh. Nah, itu kejang. Kemudian ada namanya Parkinson. Tahu Parkinson? Apa? Geter-geter.
tremor, getar-getar. Ya, yang namanya Parkinson itu orang yang tremor. Tahu kan tremor? Kayak Muhammad Ali, tahu Muhammad Ali? Hah? Muhammad Ali? Petinju, Muhammad Ali, Muhammad Ali. Itu mentornya Mike Tyson. Mike Tyson ora tahu, wah tua tenan. Wah, nom banget kalian. Ya, jadi ada namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali itu adalah salah satu petinju besar dunia. Dia apa namanya? Dia mengalami Parkinson. Jadi dia itu kalau tuh tremor, getar gini tangannya, tremor. Dan juga kalau jalan dia nggak bisa jalan seperti biasa. Kalau jalan sih pelan gini. Seperti itu, kaku badannya. Nah, itu disebut sebagai gangguan neurologi. Nah, kalau yang seperti ini, dia larinya ke dokter spesialis saraf. Nah, yang menariknya adalah yang kedua. Otak itu juga bisa memunculkan gejala-gejala psikiatri. Kalau adanya kerusakan pada otak, itu bisa juga memunculkan gejala-gejala psikiatri. Psikiatri itu apa sih? Masalah-masalah kejiwaan. Contohnya schizofrenik. Tahu schizofrenik? Apa? Betul. Jadi kalau misalkan masih di sini ada yang merasa punya pacar orang artis Korea, ya tolong temennya tolong diajak ke psikiater. Itu dia nggak bisa membedakan mana kenyataan mana khayalan. Nah, itu masalah psikiatrik. Dokternya ke siapa? Dokter SPKJ. Ya, spesialis kejiwaan. Terus yang kedua, bipolar. Orang-orang bipolar dengan skizofrenik beda loh ya. Ya, kalau bipolar itu dia masalah mengenai mood. Moodnya itu bisa swing. Jadi pada suatu posisi dia bisa mengalami fase seperti depresi, tetapi di suatu saat juga dia bisa memiliki mania tenaganya luar biasa, nggak habis-habis. Nah, itu ternyata dia bisa mengalami masalah seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini yang sekarang lagi hits di kalangan anak-anak muda sekarang, anxiety. Anxiety itu sebenarnya masalah pada otakmu. Masalah kecemasan, ya masalah-masalah kecemasan itu juga menjadi suatu masalah yang psikiatrik, dan ternyata masalah psikiatrik itu juga bisa bukan diobati ya, bisa dikontrol dengan menggunakan obat-obatan seperti itu. Kemudian, nah berikutnya sistem saraf pusat tadi kan terdiri menjadi dua sistem saraf. Ada yang namanya sistem saraf pusat sama sistem saraf perifer. Perifer itu kalau sistem saraf pusat kan otak sama sumsum tulang belakang. Nah, perifer itu yang lain, kabel-kabel selain dari otak dan sumsum tulang belakang. Di lambung ada saraf enggak? Ada. Di mata ada saraf enggak? Ada. Di telinga ada saraf enggak? Ada. Itu yang disebut sebagai sistem saraf perifer. Perifer, sistem saraf tepi. Nah, kita ngomongin fokus ke sistem saraf perifer aja dulu. Nah, sistem saraf perifer itu terbagi menjadi dua. Sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Aferen itulah adalah yang menuju ke otak. Aferen itu adalah yang menuju ke otak. Kemudian eferen adalah yang dari otak. Dari otak ke efektor. Itu disebut sebagai sistem saraf eferen. Nah, kemudian yang namanya sistem saraf eferen, ya, sistem saraf eferen itu juga terdiri menjadi dua. Apa? Yang pertama adalah autonomic system, sistem otonom. Jadi sistem yang tidak bisa kita kontrol berdasarkan kesadaran kita. Itu adalah sistem saraf otonom. Contohnya apa? Bisakah kamu mengontrol jantungmu? Bisakah kamu mengontrol pergerakan ususmu? Bisakah mengontrol pergerakan paru-parumu? Nah, itu adalah contoh sistem saraf otonom. Nah, kalau sistem saraf somatik, itu adalah sistem saraf yang bisa kita kendalikan. Nah, ini adalah contoh sarafnya adalah yang menuju ke otot kita, otot rangka. Kan bisa kita kendalikan kan? Misalkan ini polpen di sini. Ya, saya bisa mengendalikan, oh saya mau ngambil polpen. Saya gerakan kaki, saya gerakan tangan. Itu adalah gerakan sistem saraf somatik. Nah, kita akan fokus pada sistem saraf otonomik. Sistem saraf otonomik itu adalah sistem saraf yang tidak bisa kita kontrol. Nah, tetapi di dalam tubuh ada yang namanya kesetimbangan, atau kalau yang di anatomi itu namanya homeostasis. Nah, sistem saraf simpatik dan parasimpatik
itu ibaratnya seperti gas dan rem pada mobil atau pada motor. Jadi pada saat satu aktif, misalkan seperti saat simpatif aktif, maka parasimpatifnya menjadi tidak aktif, sama seperti ngegas. Tetapi sebaliknya pada saat yang rem, simpatiknya tidak akan bekerja. Sehingga dia yang menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita. Yang tidak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa mengatur kecepatan jantung kita. Bener kan? Nah, kita juga nggak bisa mengatur, jantung berhenti, nggak bisa. Nah, makanya itu kita diberikan tubuh yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa, tujuannya disertai dengan sistem seperti ini. Coba kalau misalkan yang ada cuma simpatik doang, setiap hari kamu lihat redek, nggak ada rileksnya, iya kan? Kalau misalkan rileks aja, mager aja, nggak wisuda kamu nanti. Iya kan? Karena parasimpatiknya yang dominan dibandingkan dengan simpatik. Kan seperti itu. Nah, simpatik dan parasimpatik itu akan menimbulkan respon yang namanya fight or flight. Bertarung atau kabur. Kalau bertarung, misalkan kalian mau bertarung nih, mau gelut, apa yang terjadi sama tubuh? Apa yang terjadi sama tubuh kira-kira? Apa? Melawan? Bukan. Yang ada di dalam organ-organ tubuh kita. Apa yang pertama? Denyut jantung akan meningkat karena mempersiapkan otot-otot untuk bertarung, untuk adu pukul. Ya kan? Kemudian saluran pencernaan menjadi apa? Menjadi relatif lebih aktif. Iya kan? Untuk apa? Untuk mempersiapkan energi. Dia akan mengambil makanan-makanan. Makanan diserap untuk menjadi energi. Bener nggak? Kemudian bladder, saluran kemih juga akan berpengaruh. Iya kan? Kemudian sistem glukosa di dalam darah jumlahnya juga akan dirombak sehingga gula darahnya akan meningkat untuk bahan bakar otot. Bener kan? Nah, itu adalah sistem fight kalau kita mau berantem. Nah, tetapi kalau kita mau istirahat, kebalikannya. Denyut jantung menjadi relatif lebih turun, ya kan? Kadang kita juga menjadi lebih sering pipis dan seterusnya. Ya kan? Gula yang ada di dalam tubuh akan dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan, tidak digunakan. Ya kan? Kemudian saluran pencernaan menjadi tidak aktif. Nah, itulah yang terjadi di dalam tubuh kita. Makanya itu responnya adalah fight or flight, bertarung atau kabur. Itulah yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, obat-obatan yang bekerja pada sistem saraf, sistem saraf pusat, dia akan bekerja pada dua sistem ini. Simpatik atau parasimpatik, seperti itu. Berikutnya adalah ini. Ya. Sistem otonomik, sistem saraf simpatik, ya, sistemnya namanya sistem saraf simpatik. Ya. Sistem saraf simpatik itu diperantarai atau nama lainnya adalah sistem saraf adrenergik, nama lainnya. Sistem saraf adrenergik. Nah, kemudian parasimpatik adalah nama lainnya adalah kolinergik. Kenapa kolinergik? Karena ini adalah bertergantung dari neurotransmitter yang dikeluarkan. Neurotransmitter yang dikeluarkan kalau adrenergik itu adalah dari kata adrenalin. Iya kan, adrenalin. Kalau misalkan kita mau berantem, adrenalin kita kan naik kan? Tetapi kalau yang parasimpatik yang akan naik adalah kolinergik atau asetilkolin yang akan naik. Itu. Sistemnya itu namanya kolinergik atau adrenergik. Nah, ada yang namanya reseptor. Tahu reseptor? Apa reseptor? Jadi, ada yang punya kunci? Aku nggak bawa kunciku di ruangan. Misalkan ada kunci. Ya, misalkan kunci ruangan ini deh. Oke, misalkan pinjam. Nah, ini kunci itu disebut sebagai yang namanya ligan. Ya. Kemarin sama Bu Tanti sudah belajar key and lock. Kunci dan lubang kunci. Key and lock. Nah, kunci ini itu anggaplah sebagai namanya ligan. Ya. Key itu adalah ligan. Nah, lock ini adalah reseptor. Jadi, kalau misalkan anggaplah ini cocok ya kuncinya ya.
Misalkan ini adalah ligan, ini adalah kuncinya. Ini lubang kunci adalah reseptor. Jadi kalau ada ligan ketemu sama reseptor, maka dia akan menimbulkan efek. Itulah disebut sebagai key and lock, seperti itu. Nah, kebablasan. Ya. Nah, kemudian reseptornya, kalau reseptor adrenergik itu dia punya dua reseptor. Apa reseptornya? Reseptor alfa sama reseptor beta. Oke? Paham? Alfa beta tadi apa namanya? Adrenergik adalah sistem adrenergik. Nah, kemudian reseptor alfa itu juga memiliki subtipe reseptor yang disebut sebagai reseptor alfa 1 sama reseptor alfa 2. Reseptor beta itu juga memiliki subtipe reseptor beta 1 dan reseptor beta 2. Oke. Nah, kolinergik itu juga punya dua reseptor. Apa reseptornya? Ada reseptor nikotinik sama reseptor muskarinik. Loh, kenapa Pak namanya kok nikotinik, Pak? Iya, karena pertama kali yang diketahui asetilkolin itu dia reseptornya dia juga menempati reseptor yang sama dengan reseptor nikotin. Jadi ada nikotin yang dia akan nempel pada reseptornya. Nah, inilah yang dikenal sebagai reseptor nikotinik. Nah, yang kedua ada namanya reseptor muskarinik. Nah, taunya dari kenapa dinamain nama muskarinik? Karena dia berasal dari jamur muskarin. Muskarin itu kalau kalian baca di buku-buku farmakologi, itu berasal dari senyawa yang terdapat dalam jamur yang digunakan oleh orang-orang Amazon. Untuk apa? Untuk berburu. Misalkan ada binatang nih, jadi jamur diambil jamurnya, kemudian ditaruh di mata panahnya itu, dia digunakan untuk berburu. Gitu Pak, nyupit. Blok. Tetapi begitu binatang yang ditembak itu tadi jatuh, binatangnya nggak mati. Cuma lumpuh. Sarafnya itu lumpuh. Jadi dia nggak bisa ngerakin ototnya, otot rangkanya nggak bisa digerakin. Nah, makanya itu disebut sebagai reseptor muskarinik. Itulah yang terjadi. Berikutnya,